Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban kita sekaligus kebutuhan kita semua. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terwujud dengan mengerjakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, namun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah melahirkan ketakwaan, memupuk ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Itulah ibadah yang hakiki. Ibadah yang bertujuan untuk melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Kita lihat dalam ayat ini tujuan menyembah Allah la'allakum tattaqun. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darah kurban maupun daging hewan kurban. Pahalanya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hanya sekedar menumpahkan darah. Namun yang sampai yang akan dianggap amal soleh, walakin yanaluhut taqwa minkum. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Dari dua ayat ini bisa kita simpulkan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk meningkatkan dan memupuk ketakwaan. Dari sini pula kita bisa mendapatkan manusia dalam beribadah ada dua kondisi. Kondisi pertama, mereka yang beribadah dan beruntung karena ibadah mereka melahirkan ketakwaan. Kondisi yang kedua, kondisi yang menyedihkan karena ibadah mereka sekedar rutinitas harian saja. Kondisi pertama contohnya adalah mereka yang beribadah puasa. Mereka sangat sadar meyakini bahwa puasa yang mereka lakukan tujuannya bukan sekedar meninggalkan makan dan minum. Namun mereka sadar betul dengan puasa mereka dilatih untuk mengedepankan apa yang Allah cintai, meninggalkan apa yang dicintai oleh hawa nafsu dia. Demikian juga tatkala seseorang sholat, maka dia sadar betul bahwa orang yang sholat bukan sekedar mewujudkan, memenuhi syarat, rukun maupun wajib-wajib saja. Namun bagaimana sholat mampu mempengaruhi akhlak dia, mampu melahirkan ketakwaan, mampu melahirkan kesucian jiwa, yang mampu menghalangi dirinya dari perbuatan keji maupun mungkar. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah mereka yang menyedihkan dalam beribadah. Kan hanya terbatas pada rutinitas harian maupun bulanan maupun tahunan. Ibadah mereka sekedar menggugurkan kewajiban. Sebagai contoh, mereka yang hafal Al-Quran, menjadikan Al-Quran hiasan di rumah mereka membaca siang maupun malam. Namun jarang di antara mereka yang mengamalkan kandungan akan Al-Quran. Atau mereka yang menyatakan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ternyata banyak sekali sunnah-sunnah yang mereka tinggalkan, banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah yang mereka telantarkan di situ. Itu kondisi yang kedua. Maka tentu ikhwati fillah rahimanillah wa iyyakum, kita tidak ingin menjadi orang yang kedua. Kita ingin menjadi kondisi yang pertama, mereka yang betul-betul beribadah kepada Allah dan sadar bahwa ibadah tujuannya melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mewujudkan ibadah agar melahirkan ketakwaan? Yang pertama, kita harus ikhlas
ibadah hanya untuk menggapai ridha Allah. Yang kedua, kita harus mempelajari hikmah-hikmah di balik ibadah yang kita lakukan. Ada maksud-maksud di balik ibadah yang kita kerjakan. Dan yang ketiga tentunya banyak membaca kisah para salaf, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita juga tidak lupa untuk memperbanyak doa kepada Allah. Di antara doa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau petunjuk dan ketakwaan serta keterjagaan dari kemaksiatan serta juga wal ghina, kecukupan. Ini doa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita agar nantinya kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Dari sini menggarisbawahi bahwa ibadah tujuannya adalah mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa akhiru kalami walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.